Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran hore digital. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan yang kita bahas yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama yang beragama Hindu di Nusantara. Letak geografis dari Kerajaan Kutai ini diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, Sungai Mahakam ini dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar, itulah yang menyebabkan orang-orang dari tanah India telah hadir di sana meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui oleh negara-negara lain. Nah, dengan adanya orang India yang datang ke Muara Kaman yang mengakibatkan di situ adanya interaksi antara orang India dengan orang Muara Kaman tersebut, sehingga nantinya adanya penyebaran agama Hindu yang dilakukan oleh orang India dan pada akhirnya mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini pertama bernama Kerajaan Kutai Martadipura. Awal berdirinya dipimpin oleh Maharaja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman. Nama Maharaja Kudungga ditafsirkan sebagai nama asli orang Nusantara yang belum terpengaruh budaya lain. Nah, secara tidak langsung, sebelum adanya agama Hindu datang ke Kutai, ternyata di daerah Kutai tersebut sudah adanya suatu perkumpulan kelompok yang dipimpin oleh Kudungga. Kemudian, setelah adanya pengaruh dari orang India, di situ adanya akulturasi dari Muara Kaman dengan orang-orang India tersebut. Salah satunya itu dalam sistem pemerintahan yang asalnya itu berbentuk hanya suku saja, kemudian berubah menjadi kerajaan. Sumber sejarah yang menceritakan tentang Kerajaan Kutai ini adanya prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini berbentuk kihang berjumlah 7 buah. Prasasti Yupa ini berangkat tahun 475 Masehi atau pada abad ke-5 yang dapat dikatakan merupakan prasasti tertua di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Nusantara, sehingga sering dijadikan sebagai acuan awal masuknya bangsa Nusantara ke dalam zaman sejarah. Nah, prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Dari ketujuh buah prasasti Yupa tersebut, baru 3 buah prasasti Yupa yang dapat dibaca. Yang pertama itu berisi tentang silsilah, kemudian yang kedua tempat sedekah, dan yang terakhir tentang masa kejayaan. Berisi silsilah ini menceritakan mengenai silsilah raja yang berkuasa di Kerajaan Kutai, seperti Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kemudian yang kedua itu tadi ada tempat sedekah. Nah, menceritakan mengenai Raja Mulawarman memberikan sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Dan yang terakhir itu masa kejayaan, yang menceritakan mengenai masa kejayaan pada masa Raja Mulawarman. Dibuktikan dengan memberikan sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Kemudian sekarang kita bahas sistem ekonomi pada masa Kerajaan Kutai. Nah, dapat disimpulkan, kegiatan-kegiatan masyarakat Kerajaan Kutai dapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu ada pertanian, dibuktikan adanya minyak dan bunga malai. Nah, dapat disimpulkan bahwa sudah adanya usaha dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Kemudian selanjutnya perdagangan. Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci Waprakeswara, buat peringatan akan kebaikan didirikan tugu ini. Nah, kehidupan ekonomi yang dapat disimpulkan dari prasasti tersebut adalah keberadaan sapi yang dipersembahkan oleh Raja Mulawarman kepada Brahmana. Keberadaan sapi menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat Kerajaan Kutai. Kemudian sekarang kita bahas sistem ekonomi pada masa Kerajaan Kutai. Nah, dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan masyarakat Kerajaan Kutai dapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu ada pertanian, dibuktikan adanya minyak dan bunga malai. Nah, dapat disimpulkan bahwa sudah adanya usaha dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Kemudian selanjutnya perdagangan.
Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci Waprakeswara, buat peringatan akan kebaikan didirikan tugu ini. Nah, kehidupan ekonomi yang dapat disimpulkan dari prasasti tersebut adalah keberadaan sapi yang dipersembahkan oleh Raja Mulawarman kepada Brahmana. Keberadaan sapi menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat kerajaan Kutai. Kemudian sekarang kita bahas mengenai sistem pemerintahan kerajaan Kutai. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadinya perubahan dalam bentuk pemerintahan yang awal mulanya itu berbentuk suku, kemudian berubah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahannya. Nah, dalam sistem kerajaan ini, raja dianggap keturunan dewa yang harus disembah oleh bawahan dan rakyatnya. Oleh karena itu, raja memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mutlak dan turun-temurun berdasarkan garis kasta. Nah, raja yang terkenal di kerajaan Kutai ini ada 3. Yang pertama itu ada Raja Kudungga, yakni raja yang mendirikan kerajaan Kutai. Kemudian ada Aswawarman, dan yang terakhir itu ada Mulawarman. Kemudian masa keruntuhan kerajaan Kutai. Di dalam sejarah disebutkan bahwa kerajaan Kutai runtuh saat raja kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yakni Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1735. Kerajaan Kutai Kartanegara yang semulanya rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, dan hingga sekarang disebut sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian kerajaan kedua yang kita bahas yaitu kerajaan Tarumanegara. Menurut para ahli arkeologi, letak kerajaan Tarumanegara ini berada di Jawa Barat di tepi sungai Cisadane yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara ini berpusat di Singapura yang saat ini dikenal sebagai daerah Bekasi. Akan tetapi, mengenai letak ibu kota kerajaan Tarumanegara dengan keratonnya masih belum bisa dipastikan sampai sekarang. Kemudian kita bahas awal terbentuknya kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan naskah Wangsakerta Tarumanegara, didirikan oleh Raja Girajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Ia merupakan seorang Masehi atau pendeta dari Salakayana di India. Dia mengungsi ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan oleh kerajaan lain yang bernama Kerajaan Magadha. Dalam naskah tersebut, dikatakan pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadinya peperangan besar yang terjadi di India. Umumnya, pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Pallava dan kerajaan Calankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang Maharesi yang bernama Jaya Singawarman. Pada perkembangan berikutnya, mereka membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Cekarum. Pemukiman tersebut disebut dengan Karumadesya atau Desa Karuma. Kemudian, desa tersebut banyak didatangi oleh orang-orang sehingga Karumadesya menjadi besar, dan pada akhirnya wilayahnya hanya setingkat desa tersebut berkembang menjadi kota atau nagara. Diduga bahwa nama asli kerajaan Karuma adalah Kerajaan Aruten. Hal ini sesuai dengan catatan sejarah Cina bahwa negeri Holotan atau Aruten di Sepo, yakni di Jawa, telah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 430, 437, dan 452 Masehi. Setelah mendapatkan pengaruh budaya India, nama Aruten diubah menjadi Karuma. Nama Karuma ini diambil dari nama daerah di India Selatan. Perubahan nama ini diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-5 Masehi. Sejak abad ke-6, nama Holotan atau Aruten tidak disebut-sebut lagi. Sebagai gantinya munculnya nama Kolomo atau Karuma yang pernah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 528 sampai 669 Masehi. Sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Karuma ini terbagi menjadi dua. Ada sumber dalam negeri dan yang kedua itu ada sumber luar negeri.
Nah, sumber dalam negeri itu seperti prasasti Ciaruteun yang ada di gambar tersebut. Kemudian ada prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Kebun Kopi, prasasti Muara Ciangkeun, prasasti Tugu, dan yang terakhir ada prasasti Lebak. Kemudian sumber dari luar negeri terdapat dari berita musafir Cina yang bernama Fahian. Musafir yang datang ke Jawa pada tahun 414 Masehi membuat catatan tentang adanya kerajaan Kolomo atau Karuma. Istilah Kolomo ini tentu dimaksudkan adalah kerajaan Tarumanegara. Sistem kepercayaan di dalam kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan setidaknya ada dua golongan dalam masyarakat kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu adanya golongan masyarakat yang berbudaya Hindu. Nah, kelompok ini terbatas pada lingkungan keraton aja. Yang kedua itu ada golongan masyarakat yang berbudaya asli Nusantara yang meliputi bagian terbesar penduduk kerajaan Tarumanegara. Meskipun demikian, mereka tetap hidup rukun berdasarkan berita dari Fahian bahwa pada awal abad ke-5 Masehi di Tarumanegara terdapat 3 agama, yaitu Buddha, Hindu, dan agama asli Nusantara, yakni animisme dan dinamisme. Nah, dari ketiga agama tersebut, agama Hindu merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti prasasti dan arca. Berdasarkan prasasti Tugu bahwa sebagai selamatan atas penggalian Sungai Candrabaga, Raja Punawarman memberikan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sapi dan Brahmana adalah petunjuk bahwa agama resmi kerajaan ini adalah agama Hindu. Kemudian sistem ekonomi dalam kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu adanya perdagangan. Nah, dalam catatan Fahian ini, seorang musafir dari Cina, masyarakat Tarumanegara sudah melakukan kegiatan berdagang. Barang yang diperdagangkan antara lain seperti beras dan kayu jati. Nah, kemudian juga yang kedua itu pertanian. Nah, adanya penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Punawarman seperti yang diuraikan dalam prasasti Tugu dan yang dimaksudkan sebagai sarana pengairan bagi persawahan di kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga peternakan. Sebagai selamatan atas penggalian Sungai Candrabaga, Raja Punawarman memberikan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana seperti yang tertera dalam prasasti Tugu, yang menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mengembangkan peternakan yang baik. Kemudian runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Tanda-tanda kemunduran kerajaan Tarumanegara sudah dimulai pada masa kepemimpinan Raja Sudawarman. Ada beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, Raja Sudawarman kurang peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di kerajaannya, yang menyebabkan raja-raja bawahannya merasa tidak diawasi dan tidak dilindungi. Kemudian raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara adalah Linggawarman yang tidak memiliki seorang putra. Dan yang terakhir, adanya informasi yang terdapat di dalam prasasti Kota Kapur yang menyatakan bahwa adanya penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan lain, yaitu kerajaan Sriwijaya, yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan Tarumanegara dikarenakan kerajaan Tarumanegara tidak mau tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya, yang mengakibatkan kerajaan Tarumanegara mengalami masa keruntuhan. Kemudian kerajaan yang ketiga yaitu kerajaan Sriwijaya. Letak geografis dari kerajaan Sriwijaya masih dipersoalkan sampai sekarang. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh mengenai letak kerajaan Sriwijaya. Yang pertama menurut Suges, ia mengemukakan bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga problematik karena sedikit pertemuan arkeologis di Palembang ini. Nah, Suges ini mengemukakan pada tahun 1918. Kemudian, menurut Munz, misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Kemudian yang ketiga menurut Sukmono, yang menyatakan bahwa letak kerajaan Sriwijaya ini berada di daerah Jambi. Akan tetapi, sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa kerajaan Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil.
Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Gapun Kahiyang. Gapun Kahiyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, Sriwijaya ini berkembang sampai abad ke-13. Faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Kemudian juga adanya kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Dan yang terakhir, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Dengan runtuhnya Funan, memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim pengganti Funan. Sistem kepercayaan masyarakat kerajaan Sriwijaya yakni beragama Buddha yang diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Yaksing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana dan Hinayana. Nah, pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya diantaranya seperti adanya Dharmapala dan Saryakirti. Dalam sistem perekonomian, kerajaan Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Selain itu, komoditas dagang yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya itu seperti adanya kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapuas laga, emas, dan masih banyak lagi, yang membuat kerajaan Sriwijaya semakin kaya dan terkenal di berbagai negara, sehingga Sriwijaya mendapat kepercayaan dari fasa-fasanya di seluruh Asia Tenggara. Nah, kemudian faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya memiliki kedudukan yang sangat tinggi ataupun yang sangat baik dalam perdagangan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina, sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kemudian, kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, adanya dukungan pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputra Dewa. Sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi 2. Ada berita dalam negeri dan berita luar negeri. Nah, berita dari dalam negeri ini berasal dari prasasti-prasasti yang dibuat oleh raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti tersebut sebagian besar menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno, seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telaga Batu, kemudian Kalang Tuo, Karang Berahi, Kota Kapur, dan yang terakhir prasasti Ligor. Nah, kemudian ada berita dari luar negeri yang terbagi menjadi 3. Ada berita dari Arab, kemudian berita dari India, dan yang terakhir itu ada berita dari Cina. Nah, yang pertama, berita dari Arab. Ditemukannya perkampungan orang-orang Arab sebagai tempat tinggal sementara yang disebut dengan Tasih. Nah, keberadaan kerajaan Sriwijaya juga diketahui dari sebutan orang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya, seperti Sabai ataupun Sribusa. Kemudian berita dari India, ditemukannya prasasti-prasasti seperti adanya prasasti Nalanda, kemudian prasasti Tanjore, dan yang terakhir itu ada prasasti Sri Lanka. Nah, kemudian yang terakhir itu ada berita dari Cina. Nah, berita dari Cina ini dapat diketahui bahwa pedagang-pedagang kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang Cina. Nah, para pedagang Cina ini sering singgah di kerajaan Sriwijaya untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke India maupun ke Romawi. Berita dari Cina tersebut salah satunya yakni adanya catatan dari dinasti Tang yang disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya telah beberapa kali mengirimkan utusan ke negeri Cina. Selain itu juga ada catatan dari Yaksing. Kemudian, keruntuhan ataupun kemunduran dari kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama dari faktor geografi. Ditinjau dari faktor alam, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang semakin jauh dari laut. Hal tersebut terjadi karena adanya penganggapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Hal ini menyebabkan kapal-kapal dagang yang datang ke Palembang semakin berkurang. Kemudian ada dari faktor ekonomi.
Nah, ditinjau dari faktor ekonomi, kota Palembang yang semakin jauh dari laut menjadi tidak strategis lagi karena tidak banyak kapal dagang yang singgah sehingga kegiatan perdagangan yang menjadi berkurang. Akibatnya, pajak sebagai sumber pendapatan semakin berkurang. Hal ini memperlemah posisi Sriwijaya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor politik. Nah, perekonomian Sriwijaya yang semakin lemah itu menyebabkan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya, daerah-daerah bawahannya berusaha untuk melepaskan diri. Dan yang terakhir itu adanya faktor militer. Nah, dari dalam segi militer ini, kemunduran Sriwijaya disebabkan karena adanya serangan militer dari kerajaan lain, seperti adanya serangan dari kerajaan yang ada di Pulau Jawa yang menyerang kerajaan Sriwijaya. Kemudian kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Megang. Kerajaan Mataram Kuno ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Letak ibu kota kerajaan ini secara tepat belum bisa dapat dipastikan. Nah, kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Masyarakat Mataram Kuno terbilang maju dalam hal budaya. Terbukti dengan banyaknya bangunan candi yang dibuat, termasuk 2 candi besar yang sangat termasyhur ataupun yang sangat megah. Tidak lain adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur dibuat pada masa pemerintahan Samaratungga dari dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Dan yang kedua adalah Candi Prambanan yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Mataram Kuno ini dikuasai oleh 2 agama, yakni agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dari Wangsa Sanjaya, sedangkan agama Buddha dari Wangsa Sailendra. Jadi agama resmi di dalam kerajaan Mataram Kuno ini tergantung dari siapa yang berkuasanya. Jika yang berkuasanya dari pemerintahan Sanjaya, maka agama resminya itu Hindu aliran Siwa. Akan tetapi ketika Wangsa Sailendra berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Nah, pemerintahan kedua dinasti yang berbeda agama tersebut dapat berjalan dengan rukun. Di bawah pemerintahan dinasti Sailendra, toleransi agama masih terjaga. Terbuktinya dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah bagian utara bercorak agama Hindu, sedangkan bagian selatan bercorak agama Buddha. Hal ini menjadi bukti bahwa kerukunan umat beragama di Nusantara sudah ada sejak dulu. Kemudian, pada saat Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya berkuasa, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Kemudian sistem ekonomi di kerajaan Mataram Kuno ini, penduduk megang sejak periode bumi Mataram pada umumnya bekerja sebagai petani. Kerajaan Megang ini memang terkenal sebagai negara agraris, sedangkan saingannya yaitu Kerajaan Sriwijaya yang merupakan negara maritim. Melihat dari letak wilayah kerajaan yang berada di dekat aliran sungai dan informasi dari prasasti Canggal yang menyebutkan Jawa kaya akan paginya, kemungkinan besar maka pencaharian penduduknya sebagian besar dari bercocok tanam. Salah satu sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Mataram Kuno atau kerajaan Megang ini yakni adanya prasasti Canggal dan prasasti Muntiasi. Nah, kemudian masa keruntuhan dari kerajaan Mataram Kuno. Nah, sesudah dia wafat, kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Empu Singgok. Nah, Empu Singgok ini memindahkan ibu kota kerajaan Mataram Kuno yang asalnya di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Isyana pada tahun 928 Masehi. Konon, pemindahan ini dikarenakan adanya bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah, yakni adanya letusan Gunung Merapi, gempa vulkanik, dan hujan material vulkanik yang membuat kacau banyak daerah di Jawa Tengah yang mengakibatkan Empu Singgok memindahkan pusat ibu kota kerajaan Mataram Kuno yang asalnya di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur. Dinasti yang berkuasa di Megang periode Jawa Timur bukan lagi dari Sanjaya Wangsa, melainkan sebuah keluarga baru bernama Isana Wangsa.
Kemudian masa keruntuhan dari kerajaan Mataram kuno ini bermula karena adanya permusuhan dengan kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, kekuasaan Wangsa Selendra meliputi kerajaan Medang dan juga kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Hal ini ditandai dengan ditemukannya prasasti Ligor tahun 775 yang menyebutkan nama Maharaja Wisnu dari Wangsa Selendra sebagai penguasa Sriwijaya. Nah, hubungan senasib antara Jawa dan Sumatera ini berubah menjadi permusuhan ketika Wangsa Sanjaya, yakni yang beragama Hindu, bangkit kembali memerintahkan kerajaan Mataram kuno. Nah, sekitar tahun 850-an, Rakai Pikatan, yakni dari Wangsa Sanjaya, berhasil menyingkirkan seorang anggota dari Wangsa Selendra yang bernama Balapukradewa Putra Samaragrawira. Balapukradewa ini kemudian menjadi raja di kerajaan Sriwijaya, di mana ia tetap menyimpan balas dendam terhadap Rakai Pikatan yang berhasil menyingkirkan ia pada saat di kerajaan Mataram kuno. Nah, perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi perselisihan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Mataram kuno dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Nah, rasa permusuhan dari Wangsa Selendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Dan pada akhirnya ada suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Mahapralaya, yakni peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dari Prasasti Puncangan. Jadi prasasti ini merupakan proses perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya terhadap kerajaan Mataram kuno. Kemudian kerajaan yang kita bahas yaitu kerajaan Kediri. Letak kerajaan Kediri berada di Jawa Timur yang berpusat di Daha atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Kediri. Nah, asal-usul kota Daha ini berasal dari Ganapura, artinya kota api. Nah, mengenai lokasi kerajaan Kediri ini bersumber dari salah satu prasasti peninggalan yang berhasil ditemukan, yakni prasasti Pamuakan. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Erlangga, yakni raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kediri. Namun yang menarik di sini adalah sebelum pusat ibu kota berada di kota Daha, ternyata keberadaannya di wilayah Kahuripan. Nah, pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Erlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Nah, pembagian kerajaan ini dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya yang bernama Empu Baraga. Nah, jadi kerajaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni ada Jenggala yang berpusatan di Kahuripan dan Panjalu yang berpusatan di Kediri. Tujuan pembagian kerajaan tersebut agar tidak terjadi pertikaian. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu di Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan di bagian timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Sistem kepercayaan yang berkembang di kerajaan Kediri adalah Hindu Siwa. Hal ini dapat dibuktikan dari kerajaan Kediri letaknya di daerah pedesaan bukan di pesisir, sehingga Kediri adalah kerajaan agraris. Pada umumnya, masyarakat beragama Hindu tinggal di daerah desa atau pedalaman bukan di daerah pesisir. Kemudian, sistem ekonomi pada kerajaan Kediri ini, mata pencaharian utama rakyat kerajaan Kediri adalah bercocok tanam dan maritim. Mereka telah mengenal emas dan uang. Sungai Brantas dijadikan sebagai penghubung daerah pedalaman dengan daerah pesisir, khususnya dalam melakukan aktivitas perdagangan antar pulau, dan keberadaan Sungai Brantas membuat wilayah Kediri subur untuk lahan pertanian. Kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya, hingga kerajaan Kediri daerahnya terus meluas, yang awalnya berasal dari Jawa Tengah, kemudian terus meluas ke hampir seluruh daerah Pulau Jawa berhasil dikuasai. Kemudian masa keruntuhan dari kerajaan Kediri ini bermula dari adanya perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana.
Dari perselisihan tersebut, kaum Brahmana meminta bantuan terhadap Kang Arok yang merupakan pemimpin dari daerah Kumapel yang sangat ingin memisahkan diri dari kerajaan Kediri. Karena selama ini kerajaan Kumapel merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Kediri. Kemudian terjadinya pertempuran antara kerajaan Kediri dengan kaum Brahmana yang dibantu oleh Kang Arok. Dan pada akhirnya, Kang Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Sehingga kerajaan Kediri di bawah kekuasaan kerajaan Kumapel atau kerajaan Singosari. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Jayakakwang, ia berusaha membangun kembali kerajaan Kediri yang telah runtuh dan memberontak pada kerajaan Singosari yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Kartanegara. Hingga pada akhirnya, Raja Kartanegara ini terbunuh dan pasukan dari kerajaan Singosari berhasil dikalahkan. Jadi pada intinya, kerajaan Kediri ini tuh pernah runtuh karena mendapatkan penyerangan dari Kang Arok. Kemudian Kang Arok ingin mendirikan kerajaan Singosari. Dan ketika pada masa pemerintahan Jayakakwang meruntuhkan kerajaan Singosari dan mendirikan kembali kerajaan Kediri. Kemudian sekarang kita bahas mengenai kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari ini diperkirakan berada di sekitar Supik Urang, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bango. Awal terbentuknya kerajaan Singosari ini tidak terlepas dari penyerangan Kang Arok terhadap kerajaan Kediri, yang dimana kaum Brahmana meminta bantuan terhadap Kang Arok untuk menyerang kerajaan Kediri dikarenakan mengalami konflik dengan Raja Kertajaya. Nah, Kang Arok ini pada mulanya berasal dari sebuah desa kecil yaitu Singosari yang termasuk ke dalam wilayah Kumapel. Ia adalah anak buah dari Tunggul Ametkung, penguasa di Kumapel. Akan tetapi, di sini adanya pembunuhan yang dilakukan oleh Kang Arok terhadap Tunggul Ametkung. Karena Kang Arok jatuh cinta terhadap istri Tunggul Ametkung yang bernama Kang Geges. Dan pada akhirnya, Kang Geges berhasil dinikahi oleh Kang Arok dan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Singosari. Nah, dengan kekalahan kerajaan Kediri tadi yang dipimpin oleh Kertajaya, maka secara tidak langsung daerah kerajaan Kediri itu termasuk ke dalam kerajaan Singosari. Hal ini dikarenakan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya berhasil dikalahkan oleh kerajaan Singosari yang pada saat itu dipimpin oleh Kang Arok. Sistem kepercayaan yang berkembang di kerajaan Singosari terjadinya sekakisme, pencampuran agama antara agama Hindu dan Buddha, dan melahirkan agama Siwa Buddha yang dipimpin oleh Dharma Daksa. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kartanegara dari tahun 1268 sampai 1292. Ia adalah raja tersukses kerajaan Singosari karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia nikahkan pada tahun 1268 dengan gelar Sri Samaragiraja Sri Kartanegara. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Raja Kartanegara yang menjadi faktor pendukung dalam puncak kejayaannya, yakni melakukan ekspedisi Pamalayu dari tahun 1275 dan tahun 1286 Masehi, yang bertujuan untuk menguasai kejayaan serta untuk melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Singosari runtuh itu dikarenakan adanya penyerangan yang dilakukan oleh Jayakakwang yang ingin melakukan kembali ataupun yang ingin mendirikan kembali kerajaan Kediri. Dan pada akhirnya kerajaan Singosari ini runtuh pada tahun 1292 dan berkembang kembali kerajaan Kediri. Kemudian raja terakhir yang kita bahas yaitu kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini dibangun di atas hutan kerik di sekitar tepi Sungai Brantas. Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singosari. Nah, awal terbentuk dari kerajaan Majapahit ini bermula pada saat Kertanegara meninggal dalam serangan Jayakakwang pada tahun 1292. Nah, Raden Wijaya ini tuh berhasil melarikan diri bersama Arya Wijaya ke daerah Madura.
dan berstrategi membangun kerajaan baru. Nah, jadi awal mula berdirinya kerajaan Majapahit ini masih ada keterkaitannya dengan kerajaan Kediri ataupun kerajaan Singosari. Nah, Raden Wijaya pada awalnya pun meminta izin kepada Jayakatwang untuk membuka lahan baru untuk tempat berdiam diri, dan Jayakatwang pada saat itu mengizinkannya. Kemudian setelah diizinkan oleh Jayakatwang, Raden Wijaya bersama tentaranya membersihkan daerah tersebut. Pada saat itu, seorang tentara yang haus mencoba memakan buah yang bernama buah maja, dan ternyata ketika dimakan rasanya itu pahit. Sejak saat itu, tempat tersebut yang dibersihkan oleh Raden Wijaya disebut dengan Majapahit. Karena maja itu berasal dari buah, kemudian pahit itu merupakan rasa dari buah tersebut. Jadi nama asal-usul kerajaan Majapahit itu berasal dari buah yang bernama maja, dan pahit itu rasa dari buah dari maja tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1292, pasukan Mongol mendarat di Tuban untuk membalas perlakuan Kertanegara, yakni kerajaan Singosari yang pernah mempermalukan kerajaan Mongol. Pada awalnya, pasukan Mongol datang ke Nusantara untuk membalas dendam karena tindakan yang sudah dilakukan oleh kerajaan Singosari. Akan tetapi ketika sampai di Nusantara, kerajaan Singosari itu sudah tidak ada. Maka dari itu, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol untuk melawan ke Jayakatwang, yakni pemimpin dari kerajaan Kediri. Sehingga pada saat itu adanya persekutuan antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol untuk menyerang pasukan Jayakatwang, yakni kerajaan Kediri. Dan pada akhirnya pasukan Jayakatwang berhasil dihancurkan oleh pasukan Mongol beserta Raden Wijaya. Pada perkembangan selanjutnya, Raden Wijaya ingin mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertajasa Jayawardhana yang berpusat di daerah Trowulan, yakni di Mojokerto. Jadi pada intinya, kerajaan Kediri tadi yang dipimpin oleh Jayakatwang itu berhasil diruntuhkan oleh Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Majapahit. Sistem kepercayaan pada masa kerajaan Majapahit yakni Siwa Buddha, yang merupakan agama resmi hingga akhir tahun 1447. Nah, sistem perekonomian kerajaan Majapahit ini merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Masyarakat di Pulau Jawa telah sebagian besar mengenal mata uang yakni kepingan emas dan perak sejak abad ke-8 yakni pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, masa kejayaan kerajaan Majapahit ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk yang memerintahkan Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Puncak kejayaannya dibantu dengan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yakni ingin mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Majapahit berusaha menguasai kerajaan Sunda. Secara politik, hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Hanya saja, para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sehingga adanya suatu pernikahan antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit, yakni putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka akan menikah dengan Hayam Wuruk, yakni raja dari Majapahit. Nah, ketika keberangkatan dari Raja Sunda beserta rombongannya ke Majapahit untuk mengantarkan sang putri, inilah kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya, yaitu ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sehingga Mahapati Gajah Mada ini meminta kepada sang putri yakni Dyah Pitaloka untuk dijadikan sebagai persembahan dari kerajaan Sunda ke kerajaan Majapahit. Akan tetapi, rombongan dari kerajaan Sunda ini tentu saja menolak, tunduk ataupun ingin bergabung dengan kerajaan Majapahit. Akibatnya, pernikahan pun gagal dan terjadilah peristiwa perang bubat antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. Kemudian masa keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Sepeninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada lagi raja yang cakap untuk memerintahkan kerajaan Majapahit. Kemudian adanya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit, serta adanya ekspansi dari Kesultanan Demak ke wilayah-wilayah Majapahit, baik di pesisir maupun di pedalaman Pulau Jawa.
Nah, kemudian kemunduran di bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang sangat luas itu. Maka dari itu, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berakhir di Nusantara, kemudian berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.